Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Mufariha Najia. Baik, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan membawakan sebuah materi, yaitu dengan judul Belajar Efektif di Rumah Selama Pandemi COVID-19. Sesuai dengan kondisi di negara kita saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Baik, langsung saja. Efektif. Nah, bagaimana belajar yang efektif di rumah pada masa pandemi seperti ini? Ada yang sudah menerapkan belajar efektif secara mandiri di rumah? Oke, baik. Berikut saya akan membagikan tips-tips belajar efektif di rumah. Yang pertama, kita harus mengkondisikan tempat belajar kita. Kemudian yang kedua, memanajemen waktu. Yang ketiga, belajar dengan serius. Dan yang keempat, kita bisa memanfaatkan diskusi. Oke, untuk yang pertama, kondisikan tempat belajar kita. Nah, ketika kita belajar di rumah, kita cenderung tergoda dengan kasur, dengan tempat menonton TV, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus mengkondisikan tempat belajar kita seperti layaknya kita belajar di sekolah. Secara formal seperti itu ya. Bisa dengan menggunakan meja belajar, bisa dengan menggunakan kursi juga. Bahkan posisi duduk kita juga harus tegap, siap, layaknya kita belajar di sekolah. Nah, hal ini akan memberikan semangat kita untuk belajar lebih efektif. Yang kedua adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu belajar bisa dengan membuat jadwal belajar, menggunakan skala prioritas dari kegiatan kita sehari-hari, kemudian memanfaatkan waktu luang yang ada. Ketika tidak ada pekerjaan yang lain, maka alangkah baiknya jika kita belajar. Hal itu akan efektif. Kemudian kita mencari suasana yang tenang di rumah. Nah, ketika di rumah ada keributan seperti itu, maka alangkah baiknya jika kita mencari ruangan dengan suasana yang tenang, mungkin di kamar, atau bahkan mungkin kita bisa membuat ruang belajar sendiri di rumah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan pesimis. Kita harus selalu optimis dalam belajar kita, seperti itu. Ketika waktu belajar kita sudah terjadwal dengan baik, maka belajar kita akan efektif. Dan yang ketiga adalah belajar dengan serius. Nah, belajar di rumah ini memang tantangannya banyak sekali. Nah, seperti yang sudah ada pada gambar itu, ada kumpulan games, ada kumpulan sosial media, seperti itu. Nah, itu adalah tantangan kita saat belajar secara mandiri di rumah, seperti itu. Karena kita belajarnya dengan daring, dalam jaringan, kita menggunakan handphone, gadget, ataupun laptop untuk belajar secara daring ini. Namun, di dalamnya laptop, handphone, gadget itu kan ada aplikasi lainnya yang terkadang bisa mengecoh fokus kita saat belajar, seperti itu. Nah, maka dari itu, yang ketiga ini, tipsnya adalah belajar dengan serius. Nah, maka kita harus bisa fokus, konsisten dengan waktu. Jika waktunya sudah belajar, ya kita harus belajar dan hindari gangguan itu. Meskipun ada games, kita nonaktifkan dulu gamesnya. Atau bahkan kita uninstall gamesnya. Gitu. Itu untuk merangsang kita belajar dengan serius. Selanjutnya yang keempat adalah diskusi. Nah, bagaimana kita diskusi padahal kita sedang belajar secara mandiri di rumah? Nah, kita bisa diskusi dengan teman yang dekat dari rumah kita, bisa melalui grup WhatsApp, ataupun melalui video conference, video call, atau apapun yang bisa dilakukan. Karena pada dasarnya saat kita belajar secara mandiri, kita akan menemukan biasanya kita lebih sering menemukan kesulitan
pada saat belajar secara mandiri. Maka alangkah baiknya jika kesulitan itu kita diskusikan bersama teman-teman, sehingga kita dapat menemukan pemecahan masalahnya. Seperti itu. Oke, diskusi ini untuk memudahkan diri kita saat belajar dalam mencapai pemahaman, dan juga kita bisa menghilangkan rasa bosan untuk belajar mandiri. Baik, itu tadi adalah tips-tips belajar secara efektif di rumah secara mandiri yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa semangat belajar terus, jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.